Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Fajar Haryadi dari Fit Laboratory Malang akan mempresentasikan tentang bagaimana prospek edupreneur dalam bidang teknologi pendidikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu latar belakang pendidikan saya. Yang pertama dari SMK jurusan Teknik Mesin, S1 Pendidikan Teknik Bangunan, S2 Teknik Elektro, itu bidang digital media dan game teknologi, dan sekarang sedang menyelesaikan S3 dalam bidang teknologi pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Dengan latar belakang pendidikan tersebut yang semuanya backgroundnya adalah teknik, walaupun mungkin tidak linear ya, itu menjadi sebuah prospek, menjadi peluang bagi saya untuk mengembangkan teknologi dalam bidang pendidikan. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah membuat lembaga namanya Fit Laboratory dengan 3 bidang garapan. Yang pertama konsultan pendidikan, alhamdulillah sudah menangani 52 yayasan. Kemudian robotik education untuk anak-anak, alhamdulillah sudah membawa 2 kali sekolah dengan event yang berbeda, itu memenangkan medali emas robotik tingkat internasional. Dan yang terakhir adalah saat ini mengembangkan produk-produk teknologi pendidikan ya. Nah, kita lanjutkan dengan tema prospek edupreneur dalam teknologi pendidikan. Saya mengadopsi sistem problem based learning dalam dunia pendidikan, di mana dalam edupreneur ini bagaimana kita mengangkat sebuah tema dengan problem based product, bukan problem based learning gitu ya. Problem based product itu artinya kita mengembangkan produk berdasarkan masalah. Nah, ini adalah sosok entrepreneur yang sangat luar biasa, dikenal di Indonesia, dan kita harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih duit usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja kan udah. itu tadi banyak dari sebagian besar alumni-alumni sekolah atau yang lagi mencari pekerjaan itu mendapatkan katanya susah mencari pekerjaan, apalagi jurusan pendidikan itu. Ini terjadi kenapa? Karena memang guru itu menjadi impian, guru itu menjadi satu-satunya profesi bagi lulusan-lulusan pendidikan. Itu asumsi yang terjadi. Padahal sebenarnya sangat banyak potensi-potensi dalam bidang pendidikan yang bisa kita garap. Nah, terkait dengan pengembangan teknologi pendidikan, maka sebenarnya kita harus memegang prinsip ini: tangkap peluang dan bacalah masalah yang ada di sekitar kita. Karena dalam keseharian kita, dalam agama Islam pun itu Iqra menjadi ayat yang pertama dalam Al-Quran, itu artinya bacalah peluang, tangkaplah peluang itu. Ini menjadi dasar kita. Berarti pesannya adalah dalam kehidupan kita itu harus bisa membaca. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa saya mengangkat problem based product. Artinya kita mengembangkan masalah itu dengan mengembangkan produk itu dengan membaca masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, kita lanjutkan. Masalah itu apa? Masalah itu artinya ketika idealnya A, ternyata terjadinya realitanya adalah B. Berarti ada ketidakcocokan antara ideal dengan kenyataan. Nah, itu menandakan ada sebuah peluang, ada sebuah prospek, ada sebuah masalah yang bisa menjadi dasar kita membuat sebuah produk baru dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, contoh yang pertama, kita mulai dari pagi, mulai berangkat sekolah sampai pulang sekolah, sampai di rumah, dan seterusnya itu bisa menjadi sebuah produk-produk dalam bidang teknologi pendidikan. Contoh, idealnya semua siswa itu datang online tepat waktu, atau on time ya, bukan online, on time tepat waktu. Tapi kenyataannya masih ada saja siswa yang terlambat. Dan di sini ketika sekolah ingin menegur atau menyampaikan pesan pada orang tua itu ada sedikit kesulitan. Karena mungkin bisa jadi hubungan emosional, segala redaksi yang mungkin tidak pas, segala macamnya. Dan itu adalah, kalau kita berpikir prospek, maka ini adalah sebuah peluang yang bisa kita tawarkan. Nah, berdasarkan tersebut, kita dari Fit Laboratory menampilkan sebuah sistem di mana ketika ada anak yang terlambat, itu akan ada informasi ke WA orang tua seperti ini atau ke Telegram. Dan ini sangat membantu sekali. Karena apa? Orang tua mendapatkan pesan setiap
anaknya terlambat, sehingga besoknya adalah sebuah perbaikan supaya tidak terlambat lagi. Nah, kemudian kembali ke bagaimana kita menangkap peluang masalah-masalah yang terjadi di sekolah, karena sebagian besar sekolah yang saya dampingi adalah sekolah-sekolah Islam di mana sering menjadikan tahfiz itu adalah sebagai produk unggulannya, maka idealnya waktu-waktu kosong, waktu-waktu luang di sekolah itu bisa dipakai untuk upgrading tahfiz dengan cara memutar MP3 sesuai dengan target hafalan. Misalnya kelas 1 itu hafalannya nambah 1 sampai 3, kelas 2 misalnya Al-Muluk 1 sampai 5. Maka ketika jam-jam kosong itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk upgrading tahfiz gitu. Tapi kenyataannya ya waktu kosong itu tidak berjalan. Maka kita membuat sebuah produk dengan masalah yang ada ini. Produknya apa itu? Yaitu produknya auto tahfiz system, di mana ketika jam-jam kosong itu semua speaker di kelas itu akan terputar murotal hafalan masing-masing sesuai dengan hafalan kelasnya. Dan alhamdulillah ini sudah sangat membantu sekali. Nah, kemudian masalah berikutnya yang ada di sekolah apa? Ketika dari kantor itu memanggil salah seorang siswa, maka seharusnya idealnya suara itu hanya masuk di kelas yang dituju saja. Tapi kenyataannya suara panggilan itu masuk ke semua kelas, dan ini tidak real, tidak ideal. Ini adalah sebuah masalah. Maka dari Fit Laboratory Malang itu menampilkan sebuah produk namanya Audio Classroom System, di mana ketika memanggil anak di suatu kelas, maka suaranya hanya di kelas itu saja. Ini produknya, dan alhamdulillah sudah dipakai di beberapa sekolah. Dan mungkin ini yang berikutnya adalah seharusnya ketika kita menjadi pengurus yayasan, kepala sekolah, atau pihak-pihak yang mengambil kebijakan di sekolah, kita sangat berharap laporan keuangan itu akuntabel. Tapi kenyataannya laporan keuangan ini di sekolah yang saya temui itu 80% itu laporannya tidak standar. Ini kenapa? Karena memang yang menjadi masalah adalah sumber daya manusianya itu tidak memiliki background akuntansi, sehingga ya tidak salah kalau laporan keuangannya tidak standar. Kembali ke problem based product, maka kita membuat produk berdasarkan masalah tersebut. Apa produknya? Kita membuat sebuah laporan keuangan yang sebuah sistem di mana laporan keuangan itu sangat otomatis dan bisa diakses dimanapun, dan bisa menampilkan secara PSAK 45, dan ini contohnya ya tampilannya. Dan alhamdulillah produk ini sudah mengantarkan saya untuk bisa mendampingi 52 yayasan yang ada di Aceh, di Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, sampai ke Jawa Timur. Dan mungkin itu yang bisa membantu pengantar kita diskusi bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi pendidikan sebagai jalan edupreneur kita dengan berdasarkan masalah. Dan kemudian yang terakhir ya, dalam satu bidang kajian dari Fit Laboratory itu adalah dalam bidang robotik ya, dalam bidang robotik untuk anak-anak. Dan ini responnya luar biasa, karena robotik untuk anak-anak itu masih sebuah hal yang sangat menarik gitu, apalagi ketika kita bisa mendampingi anak-anak, membawa anak-anak sampai mendapatkan medali emas di tingkat kompetisi internasional. Insya Allah itu akan menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Demikian presentasi dari saya. Insya Allah kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Fit Laboratory.